Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar akan tibanya hari kiamat, yakni setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam. Namun Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan jenis bangsa atau ras manusia juga, yang diturunkan dari salah satu cucu Nabi Nuh alaihi salam, Sanaf bin Yafits bin Nuh, hanya saja tidak diketahui pasti pada generasi yang keberapa. Yang jelas, bangsa atau ras Ya'juj dan Ma'juj ini mempunyai agresivitas tinggi, yang sifatnya sangat merusak dan mengganggu kehidupan manusia lainnya. Mereka suka menyerang dan merampok bangsa-bangsa di sekitarnya, dan bertindak sangat kejamnya, sehingga menjadi momok dan ancaman bagi masyarakat sekitarnya. Rekaman paling sahih tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 92 hingga 98, yang merupakan bagian dari kisah Zulkarnain. Sedang munculnya menjelang kiamat, dikisahkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Beberapa hadits tentang tanda-tanda kiamat, juga menjelaskan tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini. Zulkarnain, atau dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnain, dalam sejarah terkadang dihubungkan dengan nama Iskandar dari Makedonia atau The Great Alexander, bukanlah seorang nabi atau rasul, tetapi seseorang yang memiliki keutamaan dan prestasi luar biasa, sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian riwayat menyebutkan, ia hidup pada masa Nabi Isa alaihi salam, tetapi ada juga yang menyebutkan sebelumnya, yakni sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Allah memberikan kepada Zulkarnain keimanan, kecerdasan, kekuatan dan kekuasaan, serta pasukan yang sangat kuat. Ia bisa menaklukkan dan menyatukan wilayah barat yakni Afrika, hingga wilayah di timur India. Ia menghapuskan segala macam kezaliman dan menebarkan keimanan serta kedamaian di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Zulkarnain melanjutkan misinya ke arah utara hingga tiba di suatu negeri yang bergunung-gunung. Ada yang menyebutkan itu di wilayah Turki, atau wilayah Azerbaijan atau Armenia sekarang ini. Zulkarnain kesulitan melakukan komunikasi dengan penduduk di daerah itu, karena mempunyai bahasa yang berbeda, tetapi akhirnya ia memahami kalau masyarakat di sana sering mengalami gangguan dan ancaman dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Sejak awal melakukan muhibah ke segala penjuru bumi, Zulkarnain mempunyai misi untuk menyebarkan kebaikan dan keamanan, semata-mata karena mengharap keridhaan Allah, tidak karena ambisi kekuasaan, kekayaan dan nama besar. Karena itu ia berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Zulkarnain mulai menggerakkan pasukannya untuk membuat proyek dinding, atau bendungan yang akan menutup akses Ya'juj dan Ma'juj keluar dari wilayahnya, dengan bantuan penduduk setempat. Ia meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga, sebagai bahan pembuatannya. Sebagian ulama menyebutkan, dinding atau bendungan itu terdiri atas dua lapisan besi setinggi dua gunung yang mengapitnya, di tengah-tengahnya dituangkan tembaga yang telah dicairkan dengan panas yang sangat tinggi. Entah teknologi atau arsitektur apa yang digunakan Zulkarnain dalam merealisasikan bendungan baja tersebut, sehingga begitu kokohnya hingga dekat datangnya hari kiamat kelak. Tetapi yang jelas, hal itu tidak terlepas dari bimbingan ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sikap tawadu Zulkarnain tampak sekali ketika dinding atau bendungan itu telah selesai dikerjakan. Ia berkata, "Ini, dinding, adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau setiap harinya, Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan penggalian untuk menembus gunung atau dinding baja tersebut.
Setelah seharian penuh melakukan penggalian begitu dalam dan jauhnya, bahkan hampir saja mereka bisa melihat sinar matahari, salah satu pemimpinnya akan berkata, "Berhenti, kembalilah kamu sekalian, kita lanjutkan besok pagi untuk menggalinya." Malam harinya Allah mengembalikan lagi dinding gunung atau bendungan itu seperti semula, sehingga pagi harinya mereka harus menggali lagi dari awal. Begitulah berulang-ulang hingga hari kiamat menjelang, dan memang seperti itulah yang dikehendaki Allah. Yajuj dan Majuj akan muncul ketika kiamat benar-benar telah sangat dekat. Sebagian ulama berpendapat, ketika kemunculannya menjelang hari kiamat kelak, Yajuj dan Majuj mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan umumnya manusia sekarang, walau sebenarnya berasal dari ras manusia juga. Mereka terdiri dari 3 bentuk dengan ukuran yang berbeda. Pertama mirip dengan lebah atau pohon besar, al-arzi, dengan ukuran yang sangat besar, yakni 120 hasta atau sekitar 60 meter. Kedua, ukurannya lebih kecil dan berbentuk persegi panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Ketika tidur, satu telinga dipakai untuk alas dan telinga satunya untuk selimut. Ketiga, sangat kecil, tak lebih dari sejengkal saja. Tetapi mereka itu semuanya bercakar, atau kukunya sangat panjang, dan suaranya seperti auman singa atau gonggongan serigala. Dalam sebuah hadis cukup panjang tentang tanda-tanda kiamat, dari sahabat Nawas bin Siman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa, setelah membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnahnya, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga," maksudnya adalah Yajuj dan Majuj. Karena itu selamatkanlah mereka, yakni kaum muslimin yang saleh-saleh, ke Bukit Tursina. Maka Nabi Isa membawa kaum muslimin menuju Bukit Tursina, dan tak lama setelah itu, atas kehendak Allah, dinding baja yang dibuat Zulkarnain berhasil ditembus oleh Yajuj dan Majuj, yang dengan cepatnya bergerak membanjiri bumi di sekitarnya, seperti digambarkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Walau dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia, tetapi Yajuj dan Majuj itu juga memiliki senjata yang mematikan. Mereka merusak, menyerang dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Manusia dan binatang-binatang yang telah terbunuh, kecil ataupun besar, langsung dimakannya mentah-mentah. Bahkan jika ada sesamanya dari Yajuj dan Majuj yang mati, mereka memakannya juga, dan tidak ada dari mereka yang mati kecuali telah berkembang biak paling tidak 1000 orang. Ketika melalui Danau Tabariyah yang begitu luas dan penuh airnya, mereka meminumnya hingga habis dalam sekejap. Hampir seluruh penjuru bumi telah diserang dan dipenuhi oleh Yajuj dan Majuj, kecuali 4 tempat yakni Makkah, Madinah, Baitul Maqdis dan Bukit Tursina. Sama seperti ketika Dajjal menjelajah bumi, 4 tempat itu dijaga ketat oleh para malaikat sehingga mereka tidak mampu memasukinya. Di tempat lainnya, hampir tidak ada manusia yang bertahan hidup, atau kalaupun ada, mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Tidak ada sungai, danau atau sumber air lainnya kecuali telah mengering dihabiskan airnya. Begitu juga hampir tidak ada pepohonan dan tanam-tanaman, atau sumber makanan lainnya kecuali telah dirusak, dihancurkan atau dihabiskan oleh makhluk-makhluk ini. Dalam puncak penderitaan itu, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Yajuj dan Majuj dilenyapkan, dan Allah mengabulkannya. Tiba-tiba mereka dihinggapi penyakit, semacam ulat yang menggerogoti leher dan mereka jatuh bergelimpangan di tempatnya masing-masing. Riwayat lainnya menyebutkan, mereka dihantam oleh angin puyuh yang pernah menghancurkan kaum Ad, dan hanya dalam waktu 1 jam tidak satupun dari mereka yang masih hidup. Saudaraku sekalian, marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara umur dan iman kita, dijauhkan dari fitnah Dajjal, serta dibangkitkan nantinya bersama orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin.